Selamat pagi Sagi. Minggu 2 Oktober. Sudah bulan yang baru hari ini. Ya, 2 Oktober 2022. Judul kita hari ini adalah Mempelai. Yang single. Bisa loh. Ya. Ini kok pada cemerlang ya ngomong baru judulnya ya. Serem banget ya. Gitu. Padahal ngeri banget ini khotbahnya. Nah, agak gemeter saya. Oke, Yesaya 41 ayat 9. Saya langsung mulai ya. Surabaya yang siap menerima apa yang baru dari Tuhan hari ini, katakan haleluya. Haleluya. Yang udah dapat katakan mempelai. Yesaya 41 ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Umat atau bangsa Israel juga sering disebut umat pilihan. Alasan kenapa sebutan itu ada karena memang mereka adalah umat yang terpilih atau dipilih oleh Tuhan. Dari semua manusia di bumi waktu itu, Tuhan memilih Abraham. Dari semua manusia yang ada. Dan dari Abraham bangsa ini lahir. Sebuah keluarga yang besar yang menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Keturunan yang terus memenuhi bumi dan bahkan tidak hanya di tanah Israel saja sampai hari ini. Di dalam pengajaran saya yang lain saya pernah menyatakan bahwa Tuhan selalu memulai rencananya dengan memilih seseorang. Masih ingat hal itu? Ya. Perkataan di sini dikatakan aku memilih. Dari ayat ini, dari bahasa aslinya muncul pengertian menjadi aku memutuskan. Jadi dari banyak pilihan yang dia atau Tuhan sendiri dia memutuskan untuk memilih Abraham yang pada akhirnya menjadi Israel. Jadi dan dari banyak manusia dia memutuskan dan menentukan pilihannya di masa ini kepada hidup. Memilih kamu. Ngomong kanan kirinya kamu. Ya, sangat menjadi spesial untuk dipilih Tuhan. Amin. Ya. Tetapi yang perlu diingat adalah kita dipilih bukan karena kita spesial. You're not special, huh? Karena kita dipilih karena Dia memilih. Karena Dia memutuskan untuk memilih kamu. Dan cuma itu aja alasannya. Dan dari banyaknya warga negara Indonesia ini, dari segala bentuk dan rupa-rupa manusianya, Dia memilih yang bentuknya seperti kamu. Amen. Untuk dibentuk jadi seperti Dia. Saya percaya Tuhan memiliki semua alasan untuk kenapa memilih setiap kita di tempat ini. Tetapi itu tidaklah terlalu penting dibanding kalau nyatanya Tuhan sudah memilih kamu. Apapun alasan yang penting Tuhan milih kita. Amin. Yeah. Dia memanggil kamu dari penjuru negeri, antah tak berantah, dari sudut kota atau sudut pulau atau sudut, enggak, aku hampir ngomongin neraka, enggak juga. Hutan, dipanggil ke dalam tubuhnya di tempat ini, disatukan dan dijadikan umat bagi Tuhan.
Ini hanya permulaan perjalanan teman-teman. Kita ke Ulangan 14. If you dare, say dare. Oke. Dare. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Kita dipilih Tuhan menjadi bangsa yang kudus, bukan karena jasa-jasa kita sendiri atau karena perbuatan-perbuatan baik kita teman-teman, melainkan karena Tuhan ingin mengagungkan kekayaan, kuasanya, dan anugerahnya di antara kita. Ia tidak memilih kita karena kita dengan mengabdi atau tunduk kepadanya, menjadi umat kesayangan bagi Dia di atas bangsa-bangsa lain. Tetapi Ia memilih mereka atau kita supaya kita menjadi umat kesayangan oleh kasih setianya. Demikian pula orang-orang yang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita tidak dengan sembarangan atau asal tunjuk, asal pilih. Oh ini aku pilih Stanley, aku pilih Bertrand, pakai dadu, pilih Verdi. Tuhan punya rencana di hidup kita. Tuhan punya alasan di hidup kita. Tuhan memisahkan atau mengkhususkan hidup kita. Supaya apa kita dikhususkan? Supaya menjadi bangsa yang kados, bangsa yang kudus. Dan kekudusan itu adalah sebenarnya berkat dari Tuhan. Sehingga kekudusan yang Tuhan berikan ini punya tujuan juga, yaitu kita punya hidup yang kudus dan melayani Tuhan kita yang kudus. Jadi intinya kita menjadi kudus sama seperti Tuhan, karena kita adalah umat pilihannya Tuhan. Kita balik lagi ke Ulangan 7 ayat 6. Katakan untuk menjadi. Untuk menjadi. Di kedua ayat ini, kata ini adalah kata kunci bagi kita. Di pasal 7 ayat 6, dan yang sebelumnya tadi Kia menyatakan di ayat pasal 14 dan 2. Yang ayat pasal 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Dan segala bangsa di atas, dari segala bangsa di atas bumi ini, untuk menjadi umat kesayangannya. Menjadi umat kesayangannya. Saya ulangi lagi. Di dalam bahasa lain, di terjemahan yang lain menjadi seberapa harga dan seberapa berharganya, maksudnya kata kesayangan itu. Jadi untuk menjadi umat yang paling berharga untuk Dia. Tidak banyak di dalam Alkitab, saya suka terjemahan bahasa Indonesianya, tetapi yang ini saya suka. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak hanya ditunjukkan sebagai milik, tetapi dalam bahasa sama seperti dalam bahasa aslinya, bahwa menjadi milik yang hati dan perasaan juga terpaut kepada hal itu. Pernah punya sesuatu yang paling kamu sayang? Seakan-akan kayak ada ikatan antara kita sama yang kita sayangi itu. Gitu. Oh iya. Sama seakan-akan itu seperti terpaut di dalam diri kita. Waktu benda itu dijauhkan, hati kita tertarik pada itu. Namanya sayang. Sayang. Sampai mana tadi ya? Jadi ada kasih sayang yang mengikat antara hatimu dan benda itu.
Hal itu juga bisa terjadi tidak hanya ke benda tapi juga ke seseorang. Perasaan ini yang membuat orang menyatakan, aku sayang karo kowe. Hati ini hanya ada kamu. Oh iya. Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya. Maksudnya adalah hal mana yang kamu rasa yang paling berharga, disitulah hatimu terpaut dan terikat. Mananya? Tahu nggak sih gimana Tuhan lihat kamu? Tuhan lihat kamu sebagai sesuatu yang berharga sekali. Sehingga hatinya dan kasihnya diikatkan antara dia sama kamu. Saat Tuhan sayang sama umatnya, artinya Tuhan mengasihi umatnya. Saat Tuhan mengasihi umatnya, artinya dia mengikatkan kasihnya kepada umatnya. Alkitab katakan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita. Amin. Maksudnya adalah tidak ada yang dapat membuat Tuhan berhenti mengasihi kamu. Karena dia mengikatkan kasihnya untuk kita, jadi tidak ada orang lain yang bisa melepaskan ikatan itu. Dan sekarang Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita bahwa dia memilih umatnya untuk dia dapat mengikatkan kasih itu kepada kita. Dia memilih kamu untuk mengasihimu. Lucunya kadang kita malah mencari kasih sayang dari yang lain. Padahal kamu dipilih untuk disayangi sama Tuhan. Dia mau mencurahkan kasih itu kapanpun dan seberapa banyak pun dia mengasihi kamu. Dia cuma mau bilang dia sayang kamu. Tuhan sayang kita. Dia sayang umatnya. Efesus 5. Itu yang romantis tadi. Sekarang agak Pembukaan. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kita sampai ayat 25 sampai 26 dulu. Dan sebenarnya ayat ini bukan hanya berbicara tentang suami istri secara harafiah, secara duniawi. Tapi ayat ini berbicara tentang banyak hal tentang pernikahan. Dan di ayat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Dengan konsep pernikahan yang kita ketahui. Jadi sebenarnya ayat ini berbicara tentang kasih Tuhan Bapa dan Ibu, saudara-saudara. Kasih Tuhan tentang apa gitu? Kasih Tuhan kepada kita tentang perumpamaan tentang istri atau kita sebut mempelai yang adalah jemaatnya Tuhan, dan suami yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat ayat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana Tuhan meletakkan konsep pernikahan ini dengan mempunyai beberapa makna yang sangat dalam sekali. Ayat 25 menyebutkan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus di sini punya rasa kasih, rasa sayang yang tulus, yang murni, yang pure. Jangan berpure-pure kan. Pura-pura. Kebesaran kasihnya terhadap jemaat terlihat ketika ia memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Ya. Dan karena kasihnya dan kebaikan Tuhan itu, kita juga harus hidup sama seperti Kristus juga, teman-teman. Tuhan sangat luar biasa bekerja di setiap kehidupan kita. Amin. Ia memberikan contoh untuk mengubahkan hidup setiap orang di tempat ini. Ya.
Dan kita hanya orang berdosa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi hidup kita telah diubahkan menjadi umatnya yang kudus. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Di sini ada kata memandikan dengan air dan firman. Jadi apa maksudnya kalimat ini? Jadi air ini sebenarnya melambangkan baptisan, baptizo atau pembasuhan atas setiap dosa-dosa kita. Yang artinya Tuhan menguduskan, menyucikan dengan memandikan kita. Agar kita bisa melepas diri kita dari kesalahan, pencemaran, dan kekuasaan dosa di hidup kita sebelumnya. Terus tidak lupa di sini ada kata firman, yaitu ini Bible atau kitab suci yang kita gunakan sekarang adalah cara kita bisa lepas dari dosa-dosa kita di hidup kita untuk bisa terus mengejar kebenaran-kebenaran Tuhan dengan menjadi manusia baru yang telah suci dari dosa dan menjadi umatnya yang kudus sama seperti Tuhan yang adalah kudus. Lanjut ke ayat 27 di pasal yang sama. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, ya kan? Dan yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Semua itu dilakukan Tuhan untuk dapat menampilkan seorang mempelai yang cemerlang di hadapannya. Tanpa cacat, tanpa kerut, dan kudus dan tidak bercela. Dia rindukan mempelai yang seperti ini. Ada dua hal yang kita bisa lihat dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah untuk memproses umat Tuhan untuk bisa menjadi mempelai wanita yang dia rindukan. Dengan membasuhnya dengan firman, dengan memberikan firman itu kepada kita, dengan selalu memberikan firman yang baru untuk membersihkan kita. Yang Tuhan inginkan adalah membentuk kita untuk menjadi istri yang seperti apa? Istri bagi Tuhan. Yang kedua adalah untuk kita dapat melihat tujuan akhir dari semua proses yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita bisa lihat dua hal, bahwa yang Tuhan rindukan untuk kita jadi apa. Tapi untuk kita juga kita bisa benar-benar lihat bahwa semua ini tujuannya untuk apa. Tujuan kenapa Tuhan menguduskan kita. Kenapa Tuhan memisahkan kita dari dunia ini? Karena dunia ini kotor, sedangkan Tuhan mau mempelainya bersih dan suci. Tujuan kenapa Tuhan menyucikan dengan firman, agar hidup mempelai yang tidak bercacat dan bercela. Karena firman akan membantu setiap jemaat untuk hidup benar dan tidak memiliki tindakan yang bercela. Lihat bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi umatnya, tetapi juga merindukan umatnya menjadi kualitas tertentu. Menjadi Kristen tidak mudah, karena Kristen bukan hanya agama dan bukan hanya gelar identitas saja. Karena Kristen adalah hidup dan siapa kamu. Kamu adalah umat yang dipilih, yang dikuduskan untuk menjadi mempelai wanita bagi Tuhan. Hari ini cara pandangmu melihat dirimu sebagai Kristen akan berubah. Bukan Tuhan untuk kamu, tapi kamu untuk Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kita tidak mampu menjadi mempelainya yang sempurna, sehingga Dia membantu kita untuk jadi. Dia ada bersama kita melalui firman dan Roh Kudus, yang membantu hidup kita sebagaimana kita harus hidup untuk menjadi mempelai. Adakah di sini yang belum pernah merasakan kasih Tuhan? Siapa yang sudah mengalami kasih Tuhan? Amin.
Dia mengasihimu banget sampai dia mau tinggal dengan kamu. Ya. Daripada yang suka gantungin gak jelas hubungannya. Sebenarnya dia sayang gak sih? Kalau dia sayang pasti mau sama kamu. Dan Yesus sayang banget sama kamu, makanya dia sama kamu. Ya. Karena dia mengasihimu dan mau hidup bersamamu. Dia menguduskan engkau, dia menyucikan engkau agar engkau yang diperlihatkan sebagai istri yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, dan tidak bercela. Yesaya 54 ayat 5. Masih banyak, mungkin separuh bahkan. Yesaya 54 ayat 5. Sebab menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Dari Efesus 5 tadi, saya menjelaskan sedikit tentang konsep pernikahan yang Tuhan ajarkan. Bisa dibilang ini konsep di Yahudi. Dan di Yesaya ini kembali menegaskan sebenarnya bahwa suami yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di hidup kita, teman-teman. Tuhan menjadi penebus di hidup kita. Tuhan rela mati di kayu salib. Tuhan mau mengarahkan hidupnya. Tuhan menjadi penebus di hidup kita. Tuhan menyatakan kebesaran dan kuasanya di hidup kita. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita sudah jadi bangsa yang kudus gitu. Kita kadang masih saja berkutat di dosa yang sama. Kita masih saja kadang berbalik menjadi manusia lama kita. Nabal kita masih kadang muncul. Kita lupa betapa besarnya pengorbanan Tuhan di hidup kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya menguatkan siapapun di tempat ini untuk mari kita renungkan arti bangsa yang kudus ini. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan di hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi mempelai Tuhan yang kudus. Atau apakah kita mau menjadi mempelai yang tidak kudus di mata Tuhan? 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Dua Korintus 11 ayat 2 sampai 3 yang udah dapat katakan amin. Saya bacakan ayat 2 dulu. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunakan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat ini unik dan sulit dipahami kalau kita hanya melihatnya dari kacamata orang bukan Yahudi. Saya mencoba menjelaskan secara singkat kepada Bapak Ibu Saudara. Bisa tingkatkan perhatiannya sedikit karena ini sedikit sulit. Di dalam proses pertunangan sampai kepada pernikahan umat Tuhan yang kita sebut umat Tuhan yaitu Yahudi itu. Tuhan memberikan mereka pertunangan dan pernikahan di dalam tahap-tahapan yang itu menjadi tanda tentang rencana dan maksud Tuhan bahkan hati Tuhan terhadap umat. Sehingga kita bisa melihat dari cara mereka pertunangan dan pernikahan untuk melihat cara Tuhan melihat kita dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Nah,
Pertunangan dimulai dengan si pria datang ke keluarga wanita dan menyatakan niat untuk mengambil anak perempuan mereka jadi istrinya. Biasanya mereka akan ngomong tentang, oh aku akan gini, aku akan begitu, gini gitu. Dan mereka akan berbicara kepada keluarga perempuan tentang mahar dan berapa harga yang harus dibayar si pria untuk mengambil wanita ini. Gitu. Setelah pembicaraan itu, kalau keluarganya setuju, mereka akan minum cawan. Kalau setelah itu tergantung kepada anak perempuannya. Kalau si perempuan itu ada di situ dan dia akan diberikan cawan, dan kalau cawan itu diisi sama dia dengan anggur dan meminumnya, berarti dia setuju untuk menerima pertunangan itu. Gitu. Tapi kalau dia tidak meminumnya dan membalikkan cawan itu, berarti dia menolak. Di dalam terjemahan lain yang lebih sederhana dari ayat ini menjadi sini. Saya rindu kepadamu, seperti Tuhan sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Jadi Paulus seakan bertindak menjadi orang tua, bapa dari semua jemaat yang lain, untuk menerima pertunangan dengan Kristus, sehingga dia bilang ayat ini. Bisa mengerti? Jadi masuk akal? Paulus melihat bahwa umat Tuhan atau orang Kristen telah melakukan pertunangan atau sedang di dalam masa pertunangan untuk seorang suami, yaitu adalah Kristus. Di dalam budaya Yahudi, setelah gadis itu menerima lamaran dari pria tersebut tadi, sang pria pulang dan si gadis menyiapkan diri serta menunggu sampai si mempelai pria datang menjemput dia. Artinya setelah malam itu mereka nggak ketemu sampai hari pernikahan. Ada slide. Kita ke Matius 26. Matius 26. Bisa cepat aja, Matius ayat 22 pasal 26 ayat 27. Pada waktu Paskah Tuhan mengambil cawan. Di dalam Matius 26 ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang dari banyak literasi lain dikatakan bahwa Yesus waktu itu mengambil cawan yang ketiga. Di dalam makan malam Paskah akan ada banyak 4 cawan ini. Tapi Yesus sedang mengambil cawan ketiga, yaitu adalah cawan penebusan. Waktu si calon mempelai pria tadi datang ke rumah cewek, dia sebenarnya sedang bermaksud untuk menebus cewek itu. Dan ketika si wanita meminum cawan itu, sebenarnya dia sedang menerima tawaran untuk ditebus. Dan Yesus mengambil cawan itu dan diberikan kepada seluruh rasul untuk mereka meminumnya. Dan waktu mereka meminumnya, mereka sedang menerima penebusan dari Kristus. Bisa dapat apa yang saya dapat di sini? Ya. Saya ulangi dengan detail dari pertunangan Yahudi. Jadi calon mempelai pria mengatakan niat untuk menjadi istri dan berdiskusi tentang harga yang harus dibayar oleh atau untuk gadis itu. Dan kalau gadis itu menerima dan minum cawan itu, ya, berarti dia menerimanya. Yesus pada waktu itu berdiri pada murid-murid dan dia mengambil cawan yang adalah cawan ketiga itu. Yang itu adalah cawan penebusan dan diberikan kepadanya. Si pria tadi datang untuk membicarakan penebusan bagi si gadis tadi. Untuk apa yang harus dibayar dan harus dilakukan untuk calon mempelai wanita.
Dan saat gadis itu meminumnya, sama dengan bahwa gadis itu menerima ajakan dan undangan untuk menjadi mempelai wanita. Saat Yesus berdiri pada murid-murid dan murid-muridnya meminum anggur itu, sama dengan mereka menerima penebusan yang Yesus sedang dan akan lakukan. Apakah tidak luar biasa? Jadi setiap kita meminum anggur di waktu perjamuan kudus adalah sama dengan menerima kita sebagai ajakan untuk menjadi mempelai wanitanya Kristus. Hal yang luar biasa banget sampai wah. Dan inilah mengapa Paulus menyatakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus melihat hubungan orang Kristen dan Tuhan sebagai hubungan pertunangan yang ada dalam penantian sampai pernikahan datang. Jadi pertunangan itu harus terjadi antara orang Kristen dan Kristus. Dan masa penantian untuk antara pertunangan dan pernikahan mempelai wanita harus siap sedia. Kita lihat di Wahyu 19 ayat 7. Sampai sini bisa mengerti? Yang mengerti katakan amin. Amen. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat ini berbicara tentang perkawinan anak domba dan pengantinnya. Dari ayat-ayat di atas yang telah Mas Giri jelaskan tentang perkawinan yang dimaksud, melainkan bukan perkawinan atau secara pemikiran manusia atau duniawi, melainkan konsep perkawinan secara surgawi. Jadi ayat ini adalah respon sukacita kita ketika kita menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Kemudian respon apa yang kita berikan? Ayat ini bilang kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Tetapi kata terakhir di ayat ini menarik juga teman-teman. Pengantinnya telah siap sedia. Yang artinya apa? Pengantinnya ini melambangkan kita umatnya. Dan kita siap sedia. Artinya kita harus berjaga-jaga. Bagaimana kondisi hidup kita di bumi ini sekarang. Karena ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita tidak kaget ya. Dan malah meminta tambahan waktu, extra time. Dan maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, Kia lagi suka ada. Kia ngomongin pernikahan agak canggung deh. Kita harus menyiapkan hidup kita untuk hidup kudus. Punya iman yang teguh, mematikan segala dosa yang masih hinggap di hidup kita. Tidak menyangkal Tuhan di sesulit apapun kondisi hidup kita. Ya. Melainkan kita bersukacita bahwa Tuhan memilih kita untuk bersama-sama tinggal di Yerusalem baru yang kekal. Karena semakin kita menderita karena Kristus, semakin kuat dan kokoh juga iman kita kepada Kristus. Amin. Kita ke Matius 25 ayat 1. Di sini kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang konsep mempelai. Tangkap baik-baik hati Tuhan hari ini teman-teman. Ya. Karena ini jujur ini luar biasa banget. Bahkan sangat memberkati saya. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saat calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menerima dan membuat kesepakatan dalam pertunangan tadi, mereka memisahkan diri dan tidak bertemu lagi. Pihak wanita tidak tahu kapan pernikahan itu akan dilakukan. Tidak ada yang tahu sama sekali di dalam rumah si wanita.
Tetapi pihak wanita bertugas untuk siap-siap. Kapanpun sang mempelai pria datang, mereka harus siap. Yang mereka tahu, bahkan yang mereka tahu cuma ini, waktu sudah dijemput, 7 hari akan pesta. Tapi selain itu tidak tahu kapan dijemputnya. Jadi mereka harus siap terus. Sampai mana tadi? Sedangkan mempelai pria harus menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan dan pesta mereka. Jadi gadis-gadis ini sedang menunggu mempelai mereka. Yang harus mereka lakukan adalah bersiap dan menunggu di dalam keadaan siap. Karena memang tidak ada yang tahu kapan pernikahan akan dilakukan. Dan ini mereka hidupi beneran, teman-teman. Di dalam pertunangan dan pernikahan Yahudi, secara calon mempelai wanita menerima lamaran dengan meminum anggur dari cawan itu, mereka sudah sah bertunangan dan sudah terikat satu dengan yang lain antara calon mempelai pria dan mempelai wanita. Tetapi mereka masih terpisah karena belum menikah. Ya. Dan calon mempelai wanita ini harus mempersiapkan diri setelah Yesus melakukan perjamuan bersama murid-muridnya dan Yesus pergi ke surga. Dan Alkitab menuliskan bahwa Yesus mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Pertunangan antara umat Kristen dan Kristus sudah dilakukan. Dan saat ini adalah masa penantian itu. Masa penantian untuk kedatangan mempelai prianya. Seperti pada perumpamaan ini. Kita akan lebih dalam lagi. Kita lihat di ayat 3. Ayat 3 sampai 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Giri di ayat 1 tadi, tentang bagaimana konsep pertunangan itu, dan perumpamaan ini ada 10 gadis dan 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Dan di ayat 3 sampai 4 ini ada hal yang menarik sebenarnya. Yaitu apa yang para gadis ini bawa gitu. Yaitu mereka membawa pelita dan minyak. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan pelita ini? Apa yang menarik antara dua hal ini? Apakah penting dua hal ini sebenarnya? Jadi pelita di sini melambangkan tentang kehidupan kita. Yang artinya pelita ini merupakan hidup kita sendiri. Pelita ini kita bawa kemanapun kita pergi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah pelita kita masih menyala terang atau mulai padam sekarang? Kita bahas minyak sekarang. Minyak di sini melambangkan tentang kehadiran atau pengurapan Roh Kudus. Dari cerita ini minyak bisa dibilang menjadi salah satu penyebab dari 5 gadis bodoh ini. 5 gadis yang menyalahkan minyak yang mereka tidak bawa. Yang artinya mereka tidak mempunyai kesiapan yang cukup untuk menanti pengantin laki-laki atau juru selamat itu. Terus apakah kita punya pemikiran yang sama seperti 5 gadis ini? Jika punya, teman-teman, jika punya pemikiran yang sama seperti 5 gadis kurang bijaksana ini, bertobatlah. Bodoh. Kurang bijaksana, bodoh. 5 gadis ini bertobatlah teman-teman. Jadi fokusnya adalah minyak ini sama pentingnya seperti pelita, teman-teman. Minyak ini membantu menerangi pelita itu. Dan Roh Kudus yang adalah gambaran dari minyak itu akan membantu hidup kita untuk bisa hidup terang benderang seperti Philip. Akan membantu kita hidup benar. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita mau hidup bersama Roh Kudus. Itulah cara agar Roh Kudus bisa masuk dan menerangi hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja di hidup kita. Hiduplah dengan Roh Kudus apapun kondisi hidup kita. Di dalam senang ataupun duka, ceria atau sedih. Karena kita tidak tahu
kapan pengantin pria itu datang? Ya. Kristus itu datang. Maka dari itu kita harus bersiap-siap di berbagai kondisi apapun. Kita lanjut di ayat 6 sampai 8. Ini adalah masalah yang terjadi jika kita tidak membawa minyak kita. Minyak. Kayaknya jualan minyak bagus juga waktu akhir zaman. Ayat 6 sampai 8. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita hampir padam." Pelita kami hampir padam. Wow. Mempelainya akhirnya datang. Akhirnya datang juga. Tahu acara itu? Itu acara TV. Udah lama itu. Ada beberapa fakta yang terdapat pada ayat ini. Yang pertama adalah ke-10 wanita ini tahu siapa mereka dan bahwa mereka mereka sedang menunggu mempelai pria. Mereka juga tahu apa yang harus mereka butuhkan dan harus ada pada mereka waktu mempelai itu datang. Yang tadi dia ceritakan atau jelaskan itu adalah semua yang kita harus memiliki waktu mempelai datang. Ya. Tetapi yang 5 yang bodoh juga tahu kalau mereka harus punya itu. Ini fakta yang lain adalah mereka punya pelita dan minyak pada pelita mereka sejak permulaan. Kita sedang belajar tentang sejarah di hari Kamis. Bisakah engkau lihat pelita dan minyak pada permulaan kisah Saul? Bisakah engkau lihat pelita dan minyak pada permulaan kisah Daud? Tapi mereka tidak menjaganya sampai akhir. Ya. Konsep ini sangatlah sederhana dan mudah untuk dimengerti. Tetapi hal ini sangat penting. Karena pelita yang masih menyala yang akan menunjukkan bahwa kita layak untuk masuk dalam pernikahan itu. Ada perbedaan antara bijak dan bodoh. Benar? Ya. Ya enggak? Bijak sama bodoh sama atau enggak? Beda. Orang bodoh bisa merasa bijak tapi. Bijak itu kata Cak Lontong mikir. Yang bodoh itu bilang nggak mikir. Ya, sisi dari ayat ini dari bahasa aslinya akan muncul berpikir sehat kata bijaksana atau berhati-hati, memikirkannya dengan berhati-hati. Salah satu kebodohan dalam kekristenan masa kini adalah dengan berpikir mereka Kristen sampai Tuhan datang, mereka tetap Kristen. Otomatis. Mereka berpikir kalau mereka udah Kristen dari lahir, mereka akan Kristen sampai Tuhan datang. Berpikir kalau lahir di keluarga Kristen pasti dibangkitkan dan pasti masuk pada kekekalan. Mohon maaf, Tuhan memang mau menjemput mempelainya, tapi enggak yang cacat dan bercela juga. Mohon maaf, Tuhan memang mau menjemput mempelainya. Tapi memang dia nggak mau yang nggak berkualitas. Cacat bicara tentang penampilan, pakaian yang tepat. Bercela bicara tentang tindakan atau perilaku. Harus berperilaku yang benar. Saya rasa 10 gadis ini memakai baju yang tepat, tetapi perilaku dan tindakan mereka yang berbeda, yang membedakan siapa mereka. Bagian ini seharusnya membuat kita berpikir kembali tentang hidup kita. Bahwa apakah kita sudah benar-benar berpikir dan berhati-hati serta menjaga kelangsungan hidup terang kita dengan kita bertindak yang benar. Arti kata tidur di sini juga dapat berarti tidak siaga. Tertidur juga bisa berarti hanyut dengan apapun yang berjalan. Seberapa banyak yang kita pernah mengalami ini? Amen. Kita tertidur dan mengikuti semua arus di sekitar kita.
Tapi saat kita sadar, kita menyadari bahwa kalau kita jauh dari Tuhan, udah. Tuhan sejauh ya. Sudah terlihat lagi. Kamu tidak akan bertahan jadi Kristen kalau kamu suka tidur. Ups. Atau kita hanya jalani saja tanpa berpikir dan bahkan tanpa peduli. Api harus tetap menyala. Ya. Tetapi api harus dijaga juga nyalanya. Ya. Terang harus tetap menjadi terang. Tetapi harus terangnya juga dijaga terus. Kristen alias mengikuti Kristus harus tetap dijaga dan terus mengikuti Kristus tanpa henti dan tidak berubah sampai pada akhirnya. Makanya saya bilang kebodohan yang paling simpel adalah mereka rasa mereka akan Kristen kapanpun tanpa menjaga hidup. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8 sampai 9. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat ini berbicara tentang undangan atau ajakan kepada kita untuk kita bisa hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi ada syarat yang Tuhan berikan. Jadi nggak free pass aja, langsung masuk. Syaratnya seperti yang di ayat 8, bahwa kita memakai kain lenan halus yang berkilauan, yang putih bersih. Pakaian di sini menggambarkan perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana kita sebagai manusia kudus, hidup yang tidak bercela dan putih bersih seperti kekudusan Tuhan. Kain lenan ini juga melambangkan adalah hidup saleh atau hidup taat kepada Tuhan. Karena alasan itulah kita dipilih Tuhan. Amin. Pakaian ini menjadikan kita seperti tiket masuk ke dalam kekekalan. Jadi ini seperti perumpamaan. Dan tiket ini berfungsi ketika kita memasuki kekekalan nanti. Jadi untuk kita masih di bumi belum bisa pakai tiket ini. Dan marilah teman-teman kita hidup kudus sama seperti kehendaknya Tuhan. Kita menantikan perjamuan kawin anak domba yang akan datang. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam penantian itu. Jangan lemahkan atau kendorkan setiap penantian itu. Tapi jadikan itu motivasi dan semangat untuk kita hidup benar dan kudus di mata Tuhan. Dicatat aja, nggak usah ke situ. Di Ibrani 12:14 bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang, terus mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadikanlah kekudusan itu gaya hidup kita. Amin. Hidup menjadi anak-anak taat. Dan jangan turuti kedagingan kita. Kita harus benar-benar menjauhkan dosa dari hidup kita. Catat juga di Titus 2:11-14. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya hidup kita bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia. Dari pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi teruskan
terus kenakan pakaian yang putih bersih itu di setiap hidup kita, teman-teman. Karena di dalam kekekalan mengenakan pakaian yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita salah pakai baju, salah pakai apa yang pakaian yang Tuhan inginkan. Kita ke Matius 22 ayat 11. Matius 22 ayat 11. Semua masih sama kami? Yang sudah dapat katakan amin. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Sebagai mempelai Tuhan, kita harus terus berjaga-jaga. Menjaga api itu agar tidak mati dan lenyap. Itu baik dan luar biasa, dan memang harus. Tetapi seorang mempelai tidak hanya bersiap-siap dengan pelita saja. Mereka harus memastikan mereka memakai pakaian yang tepat. Katakan pakaian. Coba lihat kanan kiri, apa mereka pakai baju nggak? Dari Wahyu tadi kita bisa belajar bahwa pakaian yang Tuhan rindukan dipakai adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Iya. Alkitab katakan Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Salah satu hal di dalamnya adalah Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan apa yang benar. Makanya Roh Kudus kadang bilang, oh, enggak, itu bukan ide bagus. Oh, jadi lakukan. Atau lakukan yang ini yang benar. Siapa yang di sini mau menjadi mempelai wanita Tuhan? Amin. Mohon maaf, Tuhan cuma mau sama yang pakai baju yang bagus. Siapkan baju pestamu dan melakukan apa yang benar dan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapkan dirimu untuk menjadi mempelainya dengan memperhatikan setiap perilaku dan tindakan kita setiap hari dengan baik. Sederhana kan? Lakukan aja. Kalau tidak berpakaian yang tepat akan ditendang keluar dari pesta, bahkan hanya menjadi tamu aja udah ditendang. Kamu mau ikut pesta atau ditendang keluar pesta? Pakai baju yang benar dong. Siapkan dirimu sebagai mempelainya dengan melakukan apa yang benar di dalam kebenaran yang Roh Kudus berikan kepada kamu. Hai kamu mempelai wanita, siapkanlah dirimu dengan pakaian pesta yang mempelai pria rindukan. Yesaya 61 ayat 10. Yang udah di sana katakan amin. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kita bersuka cita. Kita akan diberikan pakaian yang diberikan Tuhan. Tuhan akan memberikan pakaian keselamatan itu kepada kita. Pakaian ini adalah pakaian yang megah dan indah, seperti pakaian imam. Seperti itulah keindahan anugerah Tuhan pada orang-orang yang berjubahkan kebenaran. Bahwa dengan kebenaran Kristus kita mendapat perkenanan Tuhan dengan pengudusan roh, gambar atau rupa Tuhan diperbarui dalam diri kita. Kita berpakaian seperti pengantin yang akan dinikahkan dengan Tuhan. Kita mengikat perjanjian dengan Dia. Kita berpakaian seperti imam yang akan bekerja untuk Tuhan. Kita dibawa ke dalam persekutuan dengan Tuhan, menyatakan keselamatan kepada kita umat-Nya. Yang selalu hidup kudus dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan sangat baik di hidup kita. Amin. Dia setia di dalam hidup kita. Dia setia dengan keselamatan kita.
Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu punya cara di hidup kita, teman-teman. Ya. Tuhan menjanjikan akan keselamatan akan datang di hidup kita. Tetapi tidak ada seorang pun tahu waktu hari kedatangannya. Tetapi dia memberikan clue atau syarat. Gimana sih cara masuk surga? Cara mendapatkan keselamatan itu, yaitu dengan hidup setia dan kudus kepada Tuhan. Jawabannya di Imamat 20:26. Kita ke Imamat 20. Imamat 20 ayat 26. Ini salah satu kitab yang saya tidak terlalu bisa ngomong bahasa Inggrisnya. Leviticus. Imamat 20 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu jadi milikku. Ayat ini jadi sedikit berbeda ketika kita bicara tentang mempelai dan pernikahan. Waktu Tuhan ngomong ini kepada kita sebagai mempelai, semua ini, semua hal yang terjadi dan semua hal yang kita bicarakan, semua hal yang kamu alami dan yang harus kamu alami sebagai atau alami adalah untuk menjadikan kamu milik Tuhan. Sejak dari semula kita memang sudah diciptakan untuk bersama dengan Dia. Tetapi untuk ini terjadi kita perlu sadar dan melakukan apa yang benar. Dikatakan kuduslah kamu bagiku, memberikan pengertian bahwa pisahkanlah dirimu bagiku. Jadi Tuhan sendiri memilih dan memisahkan kita. Tetapi Tuhan juga ajak dan memberi anjuran kepada kita bahwa kita juga harus terus terpisah. Bisa mengerti di sini? Hari ini kita belajar tentang siapa kita dan seperti apa hubungan antara kita sama Kristus. Ya, respon yang benar terhadap firman Tuhan ini adalah kita sebagai mempelai Kristus harus memperhatikan kita tetap eksklusif untuk Kristus. Tahu artinya eksklusif? Spesial hanya untuk tujuan tertentu dan tidak bercampur-campur. Siapa yang di sini pernah naik pesawat atau kereta eksklusif? Eksekutif dan eksklusif mirip. Lebih mahal kan? Lebih mahal harganya daripada yang ekonomi. Ingat zaman-zaman dulu naik kereta ekonomi Jogja Jakarta, ya Allah. Orang mau bayar lebih mahal untuk eksklusif karena mereka mau lebih private, ya, lebih sendiri, lebih tertutup dan spesial untuk mereka. Dulu kalau naik kereta ekonomi, wah jauh sekali daripada kata privat. Gue nak yang udah sering duduk tapi di sampingnya orang berdiri. Kita duduk di situ gitu ya, orang ya. Ada penjual makanan lewat dan tidak pernah berhenti. Kalah dengan 24 jam apa itu di kereta itu. Cang kacang gitu kan. Mijon dingin gitu. Kopi panas ya kan. Yang ketawa-ketawa ini ya pasti pernah cangcim. Tapi bagi orang yang mau eksklusif mereka harus membayar. Kemarin kurang lebih 400.000 mungkin saya sama Pak Fren. Ya. Daripada dibandingin dulu ekonomi itu cuma 25.000 atau bahkan kurang dari itu kayaknya dulu. Ini 17. Ya hafal deh. Di dalam lamaran pertunangan tadi Bapak Ibu Saudara, calon mempelai pria berbicara tentang mahar. Dan apa yang harus dibayar untuk memiliki si calon mempelai pria, mempelai wanita. Ya. Yesus membayarnya dengan darahnya sendiri untuk kamu.
Dia membayar dengan hidupnya sendiri. Di kisah cerita cinta yang nyata ini, Yesus cinta kamu. Amen. Dan mau hidup sama kamu selamanya. Dan dia membayarnya dengan darahnya. Karena itu memang harga yang harus dibayar, dia bayar untuk memilikimu. Dan dia sudah membayarnya. Dan dia berhak untuk memiliki hidup. Cerita cinta yang sangat romantis, bukan? Tuhan hanya mau hidup sama kamu. Dan kamu adalah miliknya. Jadi hidup eksklusif untuk dia. Maksud ayat ini, kuduskan, pisahkan dirimu, menjadi eksklusiflah untuk Tuhan. Jaga hidupmu cuma untuk dia. Hanya untuk Yesus. Kayak gombalan, cuma untuk kamu. Tapi ini sungguh-sungguh. Amin. Amin. Siapa yang mau jadi milik Tuhan? Amen. 1 Korintus 9 ayat 27. Ya. 1 Korintus 9 ayat 27 yang sudah dapat katakan amin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amsyong itu dulu. Kita tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang bertujuan apa? Untuk menjadikan pengingat di hidup kita. Jadi kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa gitu. Dia bahkan rasul yang mungkin bisa dibilang menulis paling banyak surat-surat di Perjanjian Baru. Dan tapi di ayat ini dia tulis bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang artinya bahkan seorang pemberita Injil pun dapat ditolak Tuhan. Wow. Pemberita Injil loh. Kita dapat kehilangan keselamatan itu. Ibaratnya Paulus menunjukkan cara untuk pergi ke kekekalan, tetapi ia sendiri tidak pernah pergi ke sana. Sehingga Paulus pun tetap harus menjaga dirinya, bahkan dari dosa sekalipun. Dia menjauhkan itu dari hidupnya, mengatasi setiap kedagingan di dalam hidupnya. Dia benar-benar hidup kudus sama seperti Tuhan, agar tidak kehilangan janji keselamatan itu. Maka dari itu marilah kita memperhatikan kekudusan diri kita sendiri. Amin. Kita harus melatih tubuh kita dengan firman Tuhan. Mana? Firman Tuhan, teman-teman. Ya. Ini adalah kunci dalam melatih itu. Dan kita harus benar-benar setiap hari atau bahkan setiap waktu mengingat firman Tuhan di hidup kita. Kita harus menguasai diri kita juga sama seperti Paulus juga. Bukan rasa percaya diri penuh atau kesombongan karena sudah mengerti firman Tuhan gitu. Tapi yang ada adalah kita setia akan firman itu dan melaksanakan sepanjang hidup kita. Karena Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Jadi yang kita perlukan adalah setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bukan memikirkan tentang kedagingan kita terus menerus. Tanpa mengingat Tuhan di hidup kita. Melainkan kita mengingat penebusan dosa yang telah dinyatakan di dalam hidup kita. Kita ke Ibrani 9 ayat 28. Siapa yang mau terus setia? Amin. Selalu ingat dirimu milik Tuhan. Iya. Ibrani 9 ayat 28. Yang sudah dapat katakan amin. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi,
tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Siapa yang pernah nunggu seseorang di sini? Nunggu apa nih? Nunggu dijemput? Dijemput. Atau nunggu dibilang I love you? Saya masih ingat masa di mana saya, setelah saya dan Vera tunangan, ada sekitar 6 atau 7 bulan, lupa, dari pertunangan sampai kepada pernikahan jenjangnya. Setiap hari berpikir tentang kami selama masa itu, ya, di kepala kami hanya gimana mempersiapkan pernikahan itu. Oh ya, itu 6 bulan, karena tunangan di Januari, nikah di Juli, ya 6 bulan ya. Setiap hari berpikir tentang bagaimana pernikahan ini harus dilakukan dan semuanya gitu ya. Setiap hari gitu. Mengatur segala sesuatu yang perlu diatur ya. Dan juga lebih penting dari kami adalah mempersiapkan diri kami untuk pernikahan itu. Ini semua terjadi karena kami tahu kami sedang dalam masa apa dan sedang mempersiapkan untuk apa. Kamu sedang dalam masa pertunangan dan sedang bersiap untuk menikah. Setiap hari yang dipikirin nikah terus. Jangan mikirin nikah nek belum punya pacar. Kadoan. Untuk berpikir tentang pernikahan selama itu merubah cara saya bertindak. 6 bulan. Paling tidak merubah apa yang saya kerjakan di setiap hari juga. Jadi apa yang saya kerjakan harus untuk mempersiapkan hal itu. Yang saya kerjakan adalah hal-hal yang membantu atau ya mempersiapkan untuk pernikahan itu dapat baik. Akan menjadi kesulitan kalau seseorang bertunangan tetapi tidak bahkan berpikir untuk menikah. Bahkan beberapa kelompok dan orang Kristen melihat kedatangan Yesus kedua kali adalah hal yang mengerikan. Lucunya mempelai prianya datang, si mempelai wanitanya malah takut dan tidak mau mempelai prianya datang cepat-cepat. Siapa di sini yang mau menantikan hari pernikahanmu? Amin. Bagi yang sudah menikah di sini masih ingat rasanya menunggu hari pernikahan? Amin. Hari yang bahagia yang dinantikan. Satu hari. Sekarang nggak bahagia. Tetapi saya tidak melihat itu di orang Kristen hari ini. Mereka bahkan takut mati karena COVID hanya untuk bertemu sama tunangannya dan ngobrol dengan mempelai wanita yang lain. Bahkan sebagian besar tidak mau membaca kitab Wahyu karena takut. Padahal kitab Wahyu berisikan rencana pernikahan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau menjadi seperti itu, amin. Hanya mempelai wanita yang tidak benar-benar mencintai mempelai pria yang takut kalau hari pernikahan datang. Mempelai wanita yang mencintai sepenuhnya mempelai pria itu, mereka bahkan tidak dapat tidur dan menunggu pernikahannya kapan datang. Aduh, nggak sabar. Karena hari bahagia itu datang. Menantikan dia yang telah mati dan berkorban membayar kita sebagai mempelai dengan terus melihat pada hari kebersamaan waktu dia akan datang nanti. Menantikan waktu-waktu bersama, menantikan hidup bersama bahagia selamanya. Happy ever after. Hiduplah seperti mempelai wanita yang menantikan hari pernikahan dan hari bahagia bersama dia yang kamu cintai. Amin. Amin. Itu luar biasa aja firman hari ini. Filipi 3. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kayaknya kita kebutin dikit udah pada lapar nih. Dahar.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ayat ini dituliskan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi yang menegaskan tentang jemaat Filipi saat itu agar tidak terpengaruhi oleh pemikiran duniawi. Bisa kalian lihat aja di ayat 19 ya. Yang kita pikirkan harusnya adalah tentang kekekalan, bukan tentang kepuasan perut saja atau perkara-perkara duniawi, tetapi dengan jelas di ayat 20 berkata kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan kita menantikan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Karena keadaan jasmani kita hanya sementara. Terus di ayat 21 saya bacakan lagi, yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya apa? Tuhan mengubah tubuh manusia atau daging kita menjadi tubuh baru atau tubuh yang mulia. Hiduplah sebagai warga negara surga, tapi bukan di dunia ini. Hiduplah dalam perspektif mengharapkan kemuliaan tubuh surgawi kita kelak yang terpancar di dalam tubuh jasmani kita saat ini. Jadi hiduplah seakan-akan kita hidup seperti di dalam kekekalan itu, teman-teman. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Catat aja di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kita pikirkan adalah hal-hal tentang surga, kekekalan. Sebab kedatangan Kristus yang kedua, kita menantikan dengan pengharapan yang pasti untuk hidup kudus dan kemuliaan Tuhan di sana. Dengan menantikan anak domba Tuhan yang akan datang. Wahyu 3 ayat 10 11. Wahyu 3 ayat, saya mulai dari ayat 10. Sudah dapat katakan amin. Yang belum katakan imron. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang ayat ini katakan kepada kita adalah ya, memang akan ada pembersihan di bumi ini dari semua kejahatan. Akan ada kengerian yang terjadi karena kejahatan akan dimusnahkan. Tetapi untuk mempelai wanita yang menantikan dia, Tuhan, dia akan menjaganya. Dia katakan, aku akan melindungi engkau. Ayat ini katakan. Waktu saya membayangkan apa yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu tentang kedatangan Kristus, saya teringat tentang cerita Pak Brand membangun rumah mereka pada awal masa pembangunan pernikahan mereka waktu itu. Kenapa saya berpikir tentang hal itu? Waktu saya merubah cara lihat saya terhadap saya sendiri dan Kristus, di mana saya adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai prianya, mengubah cara saya melihat kesengsaraan dan masa sulit di akhir zaman. Yang Kristus akan lakukan di masa akhir adalah menjemput kamu sebagai mempelainya dan membersihkan bumi untuk mempersiapkan tempat tinggal bersama kamu. Pak Abraham membangun rumahnya mereka sendiri dengan tangannya, dan Kristus akan membangun dan menciptakan rumah sendiri dengan tangannya untuk tinggal dalam bahagia bersama kamu. Yang dia akan tetap memberikan pencobaan di bumi ini untuk benar-benar menjaring mana yang terus setia kepadanya atau tidak. Tetapi itu semua untuk memastikan tujuan dia untuk tinggal bersama mempelainya. Supaya itu bisa terjadi. Apa sifat pernikahan itu? Sifat pernikahan adalah kudus. Pria yang kudus
menikah dengan wanita yang kudus, melahirkan pernikahan yang kudus, dan tempat tinggal mereka juga kudus. Dikatakan ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Ya. Dikatakan aku segera datang. Seperti halnya pertunangan Yahudi, setelah pertunangan itu terjadi, mempelai pria akan datang. Tetapi mempelai wanita tidak tahu kapan datang. Tetapi mempelai pria itu pasti datang. Ya, akan datang. Selama masa penantian itu pastikan kamu pegang apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Firman Tuhan. Ya. Peganglah apa yang ada padamu. Gereja. Karena dia akan datang dan pasti datang. Ya. Siapa yang mau siap untuk dia datang? Amen. Siapa yang mau menantikan hari bahagia itu? Amen. Itu bukan suatu kengerian, tapi kebahagiaan. Amin. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus menantikannya dalam bahagia ini. Ya. Kita ke 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dari ayat 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Seberapa siapkah kita di tempat ini, teman-teman, untuk menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Ya. Tuhan akan menganugerahkan penghiburan abadi kepada kita. Anugerahnya kepada kita, orang-orang kudus pilihan Tuhan. Kita akan bersuka cita akan setiap pengharapan yang telah Tuhan janjikan. Dan kiranya pengharapan itu menghibur dan menguatkan hati teman-teman yang ada di sini. Di dalam setiap pekerjaan dan perkataan kita. Pekerjaan yang benar, perkataan yang benar, dan hidup yang benar. Kristus harus dihormati dalam setiap pekerjaan kita. Amen. Di dalam setiap perkataan kita. Ya. Dan barang siapa yang tulus berusaha untuk melakukan kedua-duanya akan memperoleh penghiburan dan penguatan dari Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya kekudusan dan kebahagiaan mereka disempurnakan. Amen. Pengharapan yang kekal akan ada di hidup kita. Kita ke Filipi 1. Kita ke Filipi 1 ayat 9. Ayat 9 sampai 11. Batuknya tidak bersahabat. Filipi 1 ayat 9 dan 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam-macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, katakan suci, Suci, tak bercacat, katakan tak bercacat, tak bercacat, menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ya. Ini adalah doa kami untuk kita semua hari ini. Yes. Biarlah Tuhan melimpahkan kepada kita apa yang benar, Ya. dan apa yang baik, untuk kita terus dapat menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita sebagai mempelai Kristus yang suci dan tak bercacat sampai hari pernikahan itu. Sampai hari Kristus datang. Sampai hari Kristus, di ayat ini mengatakan, tidak ada satupun kita dapat bertahan tanpa Tuhan menolong. Ya. Dan Dia pasti juga akan menolong.
Karena Dia mau kamu dan Dia hidup bersama-sama. Ya. Jadi teruslah bertumbuh dalam pengetahuan apa yang benar. Ngomong kanan kirinya, teruslah bertumbuh ke pengetahuan yang benar. Kasih tunjuk Alkitab itu di situ. Kasih tunjuk ini yang benar. Ini dia. Pukul kepala. Kasih tunjuk apa yang benar. Ya. Bertumbuhlah dan teruslah hidup menjadi mempelai suci bagi Kristus. Amen. Siapa yang mau bertunangan pada Tuhan hari ini? Ya. Karena kita akan melakukan perjamuan kudus itu. Haleluya. Markus 14 ayat 22.